firman-Mu. Biarlah kami setiap yang mendengarkan Engkau puaskan dan Engkau berikan pengertian bagi kami. Biarlah selalu kami diam, selalu di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan, berkati dari bangku depan sampai tengah belakang di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya katakan bersama, amin. Oke, silakan dulu Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Ini saudaraku, kita sebentar lagi masuk di bulan Desember. Tapi kita tahu saudaraku, di bulan Desember bagaimana kita akan mengikuti yaitu ritual-ritual yaitu Natal ya. Bagaimana orang-orang Kristen atau orang yang percaya kepada Yesus Kristus mengingat Dia datang ke dunia, maka itu kita lakukan bersama-sama mengingat hari kelahiran Dia, yaitu di bulan Desember. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kita tidak mau masuk ke situ. Bagaimana kita Tuhan yang telah menyelamatkan kita, Dia tidak mau diduakan. Dia hanya adalah Tuhan satu-satunya, seperti di bangsa Israel sampai saat ini Bapak Ibu. Tuhan itu hanya ada satu. Maka ada di Israel sana berkata demikian, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Artinya Bapak Ibu, hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi artinya kalau sudah Tuhan satu, jangan kita mau menduakan Dia. Dengan apa menduakan Dia? Contohnya kita mau syirik ya, atau menyembah berhala. Kita sebentar ya Bu. Ini menjadi pengkhotbah ini nanti. Haleluya. Haleluya. Iya. Biarlah dia nanti menjadi pengkhotbah di ladangnya Tuhan. Dapino, Tuhan memberkati ya. Kelak menjadi pelayan Tuhan. Jadi oke, kita tidak berlama-lama Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil firman Tuhan yaitu di dalam Keluaran 20. Bagaimana Tuhan memerintahkan kita supaya kita menyembah Tuhan kita, yaitu Keluaran 20 ayat 1 sampai 5. Judul berikutnya 10 firman, yaitu di mana Tuhan telah memberikan perintah kepada Musa 10 firman ini, yaitu di Gunung Sinai. Bagaimana Tuhan memberikan ini perintah Tuhan yang harus dituruti umatnya, yaitu yang dikatakan umatnya itu bangsa Israel. Bangsa Israel yang 12 suku. Jadi kita Bapak Ibu orang Kristen, kita kan bukan orang Israel, jangan khawatir. Nanti ada ayatnya bagaimana Tuhan telah memberikan perintah kepada murid-muridnya supaya memberikan perintah untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, supaya memberikan keselamatan bagi bangsa-bangsa termasuk Indonesia yang ada, kita termasuk di dalamnya. Amin. Karena ada firman Tuhan berkata saudaraku, supaya kita tahu kenapa bangsa Israel. Kan di firman Tuhan ini perjanjian lama adalah bangsa Israel. Iya betul. Karena memang umat Israel itulah umat kepunyaannya. Kenapa dikatakan bangsa Israel? Bangsa Israel ini saudaraku, yaitu yang diambil dalam perjanjian lama, Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham bapak orang percaya, Ishak anak perjanjian, Yakub bangsa Israel. Inilah yang dinamakan Yakub adalah bangsa Israel. Dia menang bergelut atau bergumul dengan Tuhan
sampai Tuhan menjadikan dia menjadi Israel. Sekarang yang dahulu namanya Yakub, tetapi Tuhan menggantinya menjadi Israel. Maka Israel itu sampai sekarang, di Israel itu makanya hanya ada satu Tuhan, tidak ada yang lain. Memang betul. Tetapi kita yang dikatakan kita itu ada Tritunggal. Tritunggal itu artinya saudaraku, artinya dia satu esa, sekalipun dia ada dulu dia bernama, Bapak Ibu sampai di Israel sana sekarang berkata itu sangat sakral, yang bernama yaitu Tetragrammaton, yaitu huruf besar semua YHWH atau Yahweh atau Yehova. Itulah nama Tuhan itu. Tetapi Israel tidak berani mengatakan sampai sekarang. Kenapa? Karena itu tidak, siapa yang menyebutkan jangan sembarangan. Maka mereka mengganti nama itu Adonai, yaitu itulah yang digantikan, dan yang lain-lain ada juga namanya. Jadi kalau kita, Kristus telah datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat, bukan menghilangkan Bapak Ibu, bukan, menggenapi. Jadi makanya dikatakan di Israel sana sampai sekarang itu maka hanya ada satu Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang mengatakan di luar sana Tuhan orang Kristen itu tiga. Tetapi saya tegaskan sekali lagi, tidak. Tuhan kita itu ada satu. Ada satu, karena Tuhan berfirman, janganlah kita mendoakan dia. Kalau kita doakan dia, maka dia Allah yang cemburu. Kalau dia Allah yang cemburu, jangan didoakan. Oke, nanti kita akan menjabarkan itu sedikit. Tetapi kita baca dulu di Keluaran 20 ayat 1 sampai 5. Oh, tidak bisa? Oke. Oke lah, saya bacakan ya, kalau memang tidak ada yang oke. Dapat Bapak Ibu? Amin. Keluaran 20 ayat 1 sampai 5. Bunyinya demikian. Ini ada 5. Coba nanti kita ganti-gantian, saya 1, artinya ganti-gantian. Nah, ayat 5 nanti kita bersama-sama untuk membacanya. Oke. Saya baca 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Bapak Ibu silakan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, silakan Bapak. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah. Sama-sama kita ayat 5, 1, 2 ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada bapa anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Amin. Ini artinya Bapak Ibu, kalau kita ada berhala-berhala di hadapan kita, contohnya saya ambil satu contoh perdukunan, yaitu penyembahan atau boleh dikatakan sekarang ini yang zaman-zaman modern ini, atau babi ngepet atau apa segala macam lah yang berbentuk kesyirikan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan berkata, dia nanti akan membalaskan kepada keturunan kita ketiga dan keempat apabila ada berhala-berhala di dalam kehidupan kita. Tetapi saya percaya kita di sini tidak ada melakukan itu. Amin. Amin. Kita adalah umat pilihan Tuhan yang Tuhan tebus dari segala pelanggaran-pelanggaran kita, telah Tuhan tolong oleh matinya dia di kayu salib. Dia membebaskan kita, yaitu dari kutuk-kutuk ini. Siapapun kita, Bapak Ibu,
kalau kita datang kepada Yesus Kristus, mengakui Dia dengan mulut kita dan dengan hati yang percaya, melakukan segala perintah-perintahnya, maka kita tidak berlaku di dalam ini. Kita akan diselamatkan, dibebaskan, diputuskan. Maka Yesus Kristus tergantung di kayu salib itu untuk menghapus atau memutuskan kutuk-kutuk keturunan dan kutuk-kutuk dosa itu. Itulah Yesus Kristus telah tergantung di kayu salib. Kan banyak orang Bapak Ibu berkata, kenapa harus disalib? Ya, karena inilah saudaraku, Dia harus digantung di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kutuk-kutuk keturunan itu. Karena semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kita dan anak-anak cucu kita juga akan imbasnya oleh dosa itu. Tetapi kalau kita di dalam Kristus sudah diputuskan oleh darah Yesus dengan tergantungnya Dia di kayu salib, maka firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Inilah artinya supaya Dia membebaskan kita dari kutuk-kutuk dosa, yaitu kutuk keturunan itu. Kalau kutuk-kutuk dosa, darahnya tercurah di atas Kalvari. Inilah Dia dari zaman perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, itu menghapus dosa atau mendamaikan dosa hanya ada satu cara. Apa itu? Yaitu mencurahkan darah anak domba atau darah binatang. Selain itu tidak akan bisa. Itu pun bukan kita langsung Bapak Ibu, melalui imam-imam yang dipercayakan Tuhan. Jadi inilah Tuhan menebus kita dari segala kutuk-kutuk itu. Maka Bapak Ibu, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, janganlah kita mau kesyirikan atau menduakan Tuhan. Apa itu menduakan Tuhan? Contohnya, kita pergi ke tabib-tabib, ke dukun-dukun untuk mencari kesembuhan. Tuhan sudah mengatakan kepada kita, Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah menolong kita dari segala dosa-dosa ini. Maka itu Bapak Ibu, Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau ada persembahan-penyembahan berhala bagi kita. Maka dikatakan di situ. Coba saya bacakan Imamat 26 ayat 1. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu mendirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu menempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu, katanya. Amin. Inilah yang saya katakan tadi, huruf tetragrammaton itu yaitu huruf besar semua, YHWH atau Yahweh atau Yehova. Nah, jadi inilah Dia, jangan kita doakan. Artinya Tuhan sudah berfirman, hai Israel umatku, aku hendak memberi peringatan kepada kamu, hai Israel. Jika engkau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada orang asing. Bapak Ibu, kenapa dikatakan begini? Kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita wajib untuk menyembah Tuhan kita, berharap kepada Tuhan kita. Kalau hanya dua ada hamba, yaitu hamba Tuhan dan hamba setan atau iblis. Kenapa dikatakan hamba iblis? Kalau kita sebagai hamba iblis, apa yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, berarti kita tidak melakukan perintah Tuhan. Maka kita melakukan perintah-perintah yang tidak memuliakan Tuhan, yaitu tadi iblis tadi. Maka di situ dikatakan, janganlah engkau menyembah Tuhan apapun selain daripada aku, kata Tuhan kita. Jadi Yesus Kristus sudah menggenapi hukum Taurat, Bapak Ibu. Matinya Dia di kayu salib, darahnya tercurah di atas Kalvari di Bukit Golgota, itu memberikan keselamatan bagi kita, supaya kita yang dahulunya binasa,
Kita ini saudaraku, dahulu kita sudah, semenjak kita lahir, semenjak kita dikandung ibu kita sudah ada dosa-dosa keturunan Bapak Ibu. Bukan dosa perbuatan ya, dosa-dosa keturunan. Ada dosa-dosa keturunan, ada dosa-dosa perbuatan. Kalau dosa-dosa keturunan, Tuhan telah menghapusnya di kayu salib. Dengan tergantungnya dia sebagai manusia di kayu salib, dia telah menggugurkan, telah menggenapi hukum, yaitu hukum dosa atau keturunan itu. Darahnya tercurah di atas kayu kayu atau di salib. Itu menandakan dia mencurahkan darahnya untuk pengampunan bagi kita, yaitu dosa-dosa perbuatan. Dosa-dosa perbuatan telah dihapuskan Yesus Kristus di kayu atau di atas Golgota. Maka kita orang-orang percaya sudah dibebaskan daripada dosa-dosa itu. Amin. Saudara-saudara, kan ada berkata begini, berarti kalau orang Kristen itu tidak buat dosa lagi, tidak berdosa lagi. Kan ada, karena firman Tuhan berkata, kalau siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dosa-dosanya telah diampuni. Jadi tidak membuat dosa lagi. Oh, bukan seperti itu Bapak Ibu. Selagi kita di dalam dunia ini, kita masih bersinggungan dengan namanya dosa. Jadi kita tidak ada yang kudus Bapak Ibu, tidak. Cuma kita minta kekuatan Tuhan melalui Roh Kudusnya supaya kita dikuduskan selalu senantiasa. Karena kalau tanpa kekudusan Bapak Ibu, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi bukan berarti kita harus kudus, itu tidak. Artinya kita berusahalah supaya kita tetap kudus. Karena firman Tuhan berkata tadi, tidak ada yang kuat siapapun, tetapi hanya dengan kekuatan Tuhanlah yang memberikan kita melalui Roh Kudusnya. Maka kita bisa menjauhi, sekalipun kita jatuh dalam dosa, segera minta ampun. Karena firman Tuhan berkata, apabila engkau marah, janganlah berbuat dosa. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita berbuat itu, apabila engkau marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya di situ, janganlah kita berlarut-larut di dalam kesalahan kita. Kalau kita bersalah, segera datang minta ampun kepada Tuhan, karena Dia Maha Pengampun. Apapun yang kita perbuat, kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan tahu kok hidup kita Bapak Ibu. Percayalah, Tuhan tahu apa yang saya rasakan dan saudara rasakan. Yang intinya jangan kita bermegah di dalam dosa-dosa. Kalau kita jatuh dalam dosa, Tuhan Maha tahu. Dia akan memberikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudusnya. Yang intinya kita mau bertobat, mau berubah, jadi umat yang rajani. Artinya umat kepunyaan Allah oleh darahnya yang kudus tertumpah di kayu salib. Maka kita Bapak Ibu menjadi umat yang kesayangan Tuhan, yang melakukan perintah-perintahnya. Maka bangsa Israel, jadi perlu Bapak Ibu ketahui, siapapun saudara yang mendengarkan, bangsa Israel tidak menjadi jaminan Bapak Ibu. Ya, yang menjadi jaminan ialah Kristus Yesus yang telah turun ke dunia mengambil rupa seorang manusia itu dan menjadi sama dengan manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Itulah yang menjadi jaminan bagi kita orang-orang percaya. Jadi bangsa Israel tidak, jangan salah kita. Bangsa Israel tidak semuanya yang dipilih Tuhan. Yang percaya kepada Yesus Kristus, itulah bangsa yang imamat, yang rajani. Dan bersama-sama kita, karena hukum Taurat telah digenapi oleh hukum Kristus, maka itu Bapak Ibu, kita tetaplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita selalu bersandar dan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, percayalah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan melihatnya dari surga. Amin.
Dan Tuhan juga sudah memberikan berkat-berkat itu kepada kita selagi kita taat kepadanya. Apapun yang kita kerjakan, kalau sudah Tuhan memberkati, tidak ada seorang pun yang dapat untuk menghalangi. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, dukun segala macam kekuasaan-kekuasaan yang ada di dalam dunia ini tidak mempan atau tidak bisa kepada kita. Amin. Jadi itulah saudaraku, kalau masalah imamat yang rajani tadi, kita sekaranglah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Memang yang dahulunya kita jauh, bukan kita umat pilihannya, tetapi oleh karena darah Kristus yang tertumpah di kayu salib dan mengakui dengan, janganlah kita asli untuk mengatakan kepada saudara kita itu di depan begitu. Nanti dia merasa, jadi dia nanti malu melihat kita, nggak mau berhadapan dengan kita. Tapi hendaklah kita berhikmat untuk menyampaikannya. Jadi sesudah itu, apa yang saya katakan sama teman-teman saya ini, mereka kalau datang saya, ada kumpulan begitu atau rapat begitu, saya ada kursi di sini, orang yang di tempat saya ini, dari tempat saya dulu, jadi pergi dia bergabung dengan teman-teman yang lain. Nah, jadi saya santai aja saudaraku. Tapi ada teman-teman kita yang yang setengah-setengah tadi, dia balik datang ke sini untuk menemani, supaya bapak jangan sendiri, katanya gitu. Jadi gabung dia sama saya. Jadi itulah saudaraku kalau masalah di dalam dunia ini. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah ada perbedaan dengan orang-orang dunia ini. Karena orang-orang dunia ini tidak mengerti, mereka selaput mata mereka belum dibukakan oleh Tuhan, sehingga mereka masih bergumul dengan apa yang dianggapnya benar. Padahal firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Itu sebenarnya sudah sangat menyakitkan. Kalau tubuh, barang siapa membinasakan bait Allah, Tuhan akan membinasakan dia. Kalau kita menyakiti tubuh kita, apakah Tuhan diam? Kalau Tuhan sudah berkata tubuh kita adalah bait sucinya Tuhan, pasti Tuhan akan membela baitnya, Bapak Ibu. Tetapi itulah, saya tidak mau masuk ke dalam itu. Kalaupun saudara nanti di luar sana yang mendengarkan, inilah perintah Tuhan. Hendaklah kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Janganlah kita terkontaminasi oleh perbuatan-perbuatan yang ada di dalam dunia yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi hendaklah kita diperbaharui selalu senantiasa oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Itulah saudaraku yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Hendaklah kita menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Hendaklah kita menjauhkan larangan-larangan daripada Tuhan. Hendaklah kita melakukan sesuai dengan yang ada tertulis di dalam firman Tuhan. Amin. 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 Sekianlah yang bisa saya sampaikan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bangkit berdoa. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur.